Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat tahun baru bagi pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya saudara diberkati. Dan lewat ibadah ini semuanya kita boleh merasakan kuasa dan zaman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita bawa penyembahan yang terbaik buat Yesus malam hari ini. Bersama-sama kita katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan Yesus kami boleh lagi datang menyembah-Mu. Sungguh kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau katakan Yesus kami cinta Kau. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan bernari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai dosa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai dosa hidup selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
sangat ku cinta. Kami bersatu cinta pada cinta karena Tuhan. Bersyukur bagi kasih-Mu. Oh Yesus, Yesus. Tuhan, lebih dari segalanya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu hari ini yang Kau berikan bagi hidup kami. Kami ingat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ingat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kami sembah Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Yesus yang pelihara hidup kami. Kami bersyukur di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Raja kami, Raja yang hidup, Raja segala raja. Glory bagimu Tuhan. Setiap hari kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau mengatakan Yesus, sungguh kami cinta Kau Tuhan. Oh ya lalabaya syuki yang lalabaya syuki. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Raja yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan selama-lamanya. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari katakan lagi bagi Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus. Kau sangat ku cinta.
kita akan memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Lagi dong, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi dong yang paling Yeay. mulia. Amin. Haleluya, pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan Shalom iman. bagi kita semua. Shalom. Amin. Happy New Year bagi kita semuanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan Haleluya. sukacita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Hey, mari muda-mudi bertepuk tangan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai berhadap dan bumi pun bergoncang, namun Tuhan, namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi. Yes, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, ya namun Kau tetap setia, namun Kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Mudah-mudi yang biasa katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hati
hidupku hanyalah untukku nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah genap hatiku. Genap hatiku hanyalah genap hati kami Tuhan. Genap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi mudah-mudi kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati kami hanyalah untuk Engkau Tuhan. Untuk menyembah Engkau Yesus Tuhan. Yes, Yesus Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Yesus permata hatiku. Kan ku sembah Engkau Yesus. Yesus Engkaulah Raja kami. Haleluya, haleluya. Mudah-mudi kita siapkan hati kita. Mari kita bawa penyembahan ini bagi Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus harta dalam jiwaku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Mari kita katakan lagi bagi Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Yes Jesus. Engkau Yesus mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus harta dalam jiwaku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kan ku sembah Yesus Allahku. Kan ku sembah dengan sepenuh hati. Kan ku sembah Yesus Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus harta dalam jiwaku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Aku sembah Yesus. Amin Jesus. Aku sembah dengan sepenuh hati. Aku sembah Yesus Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Kan ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Kan ku sembah dengan sepenuh hati. Kan ku sembah Yesus Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak. Lagi katakan
sembah dengan seluruh hati. Aku sembah Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Kalau kita mau menyembah, hanya Yesus yang layak disembah. Yesus yang layak disembah. Engkau Yesus berbakat. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Kau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Bagi Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami memujiamu, kami menyembahmu. Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa. Oh, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, jiwa yang memuji Tuhan. Indahnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Syukur bagimu, Engkau sungguh indah, sangat indah Tuhan. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu, Yesus Tuhan. Yesus yang layak disembah. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Yesus yang setia. Glory bagimu Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari mudah-mudi yang dikasihi Tuhan. Mari kita katakan lagi bagi Yesus. Haleluya. Ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Kan ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Amin.
sembah dengan sepenuh hati, kan ku sembah Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak disembah. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya pemuda-pemudi, saat ini kita masuk dalam ibadah doa syafaat kita. Yang pertama kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kita masuk dalam tahun 2021, hari ini hari yang luar biasa. Tuhan menolong dan menjagai kota kita, kota Medan, bahkan bangsa kita Indonesia. Kita boleh melihat tahun ini lebih luar biasa lagi pekerjaan Tuhan. Amin. Dan kita juga berdoa, biarlah semua pemuda-pemudi yang menyaksikan, bahkan semua jemaat Tuhan, bangun dan bangkit, bersinar bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi pemenang di setiap musimnya pada tahun 2021. Dan kita juga berdoa yang terakhir untuk bagi gereja Tuhan, GKI Pusat Medan dan juga GKI di seluruh Indonesia, makin luar biasa, makin diperlengkapi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau gereja-gereja bahkan bangsa-bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir nanti kita berdoa bagi Bapak Ibu keluarga gembala sidang kita, semuanya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin sidang Tuhan yang besar ini sepanjang tahun ini kepada rencana dan kehendak Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami masuk lagi dalam tahun baru, tahun 2021 yang Tuhan sudah pimpinkan, semuanya pun karena kasih karuniamu. Tuhan kami berdoa biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan melimpah atas kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, jikalau sampai pada hari ini Tuhan menjagai kota kami, kota Medan, bahkan bangsa kami Indonesia, bahkan pemerintahan kami Tuhan semuanya aman. Kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah Natal, ibadah tahun baru dengan luar biasa. Semuanya karena pertolongan-Mu, karena perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan sudah lindungi. Di dalam nama Yesus, Bapa kami berdoa, berkatilah pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Tolonglah hamba-Mu Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga wakil dan semua menteri-menteri semuanya sampai ke daerah, provinsi, kabupaten Tuhan. Oh kecamatan semuanya, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah tahun ini lebih luar biasa lagi bekerja sama untuk membangun kemajuan bangsa kami Indonesia. Baik kota kami juga kota Medan, diberkatilah gubernur-gubernur kami, semua wali kota kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini, memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk tahun 2021 ini Bapak. Kami sungguh merasakan penyertaan, perlindungan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Biarlah keadaan yang saat ini Tuhan, pandemik yang terjadi pada saat ini, oh kami rindu Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tahun ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi Indonesia, bagi kota Medan, bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus. Tuhan kami juga berdoa, berkatilah semua hamba-hamba-Mu, pemuda-pemudi, baik jemaat Tuhan yang menyaksikan maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, offline, lewat sosial media kami, di YouTube dan di Facebook Tuhan, siapapun yang menyaksikannya, Tuhan kami berdoa, ada kekuatan di tahun ini untuk berjalan lagi bersama Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah lebih lagi di tahun ini Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau, menjadi orang-orang muda yang pemenang di setiap musim yang Tuhan
Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus tidak ada lagi yang tinggal di masa lalu. Kami berlari-lari mengejar panggilan Tuhan. Kami percaya jikalau tahun lalu sudah Tuhan tolong, tahun ini lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi gereja Tuhan, GKI Pusat Medan, bahkan gereja Tuhan di seluruh Indonesia, GKI di seluruh Indonesia, semuanya bangun bangkit maju Tuhan, memiliki visi yang menyala-nyala, tunduk pada otoritas kepemimpinan yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Muntes sebagai Ketua Umum Sidang Tuhan GKI di seluruh Indonesia. Semuanya bersehati, semuanya bersatu, maju di dalam nama Yesus. GKI cerdas, GKI yang membawa perubahan, GKI yang maju di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkatilah hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami. Oh tahun ini kami sungguh melihat Tuhan Yesus Engkau lebih lagi memberkati, memakai, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, pengertian-pengertian ilahi yang daripada-Mu Tuhan. Untuk membawa sidang Tuhan ini lebih maju lagi kepada rencana dan panggilan Tuhan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kuat sehat hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Engkau yang telah memilih, Engkau yang melengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami boleh melihat GKI Pusat Medan dan seluruh Indonesia ini juga bangun, bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Sampai kepada bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Ibu Gembala kami, Ibu Popi Munte yang sudah Tuhan berikan sebagai penolong yang luar biasa bagi Bapak Gembala kami. Kami tahu Tuhan ini bukan pekerjaan yang biasa. Untuk itu Tuhan Kau mengambil alih, Engkau bekerja seturut dengan rencana bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah Bapak menjadi kekuatan penolong yang luar biasa bagi Bapak Gembala kami. Dalam nama Yesus berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kakak kami Karissa, Banjem, Kak Catherine dan juga Mary Ann. Oh Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Mereka bertumbuh Tuhan dalam rencana dan panggilan Tuhan. Mereka menjadi hamba-hamba Tuhan pada bidang yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Sungguhlah mereka menjadi generasi penerus yang luar biasa bagi sidang Tuhan yang besar ini. Dalam nama Yesus, sehat kuat mereka Bapa. Di dalam nama Yesus berkati setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Mereka berbuah, berganda, turut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, tutup bungkus semua keluarga besar Gembala kami Tuhan. Dimanapun semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Oh kami boleh melihat di bawah kepemimpinan hamba-Mu, Bapak Gembala kami dan Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia di seluruh Indonesia. GKI ini maju bagi kemuliaan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kami deklarasikan Tuhan, kami tahun ini bangkit maju bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus yang bersatu hati, kami katakan segala pekerjaan setan, iblis, penipu, pengacau, perusuh, pendakwa, pemecah belah, perusak, apapun pekerjaan-Mu, Engkau tidak punya tempat bagi gereja Tuhan GKI Pusat Medan, GKI di seluruh Indonesia. Dalam nama Yesus, perkataan-perkataan si jahat yang meruntuhkan persatuan tubuh Kristus, Engkau tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengacau perusuh atas bangsa kami, atas kota kami, Engkau tidak punya tempat di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus mengambil alih seluruhnya, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi gereja Tuhan, bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita masuk di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan bahwa saat ini kami boleh melewati tahun 2020. Kami masuk di tahun yang baru, semuanya pun karena Engkau saja. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau nyata, Engkau hidup dan Engkau betul-betul Tuhan yang mengasihi kami. Engkau membawa kami melewati tahun 2020 meskipun begitu banyak tantangan, kami menang melewatinya. Dan di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya penuh bahwa penyertaan Tuhan
masih ada atas kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya semua muda-mudi Victorious Youth ini mendapatkan penjagaan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan di rumah-Mu. Mungkin masih ada di antara kami yang di kampung, ataupun ada di antara kami yang tidak pulang kampung karena terdampak akibat pandemik. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, semuanya kami tetap boleh merasakan sukacita dan menerima berkat daripada firman Tuhan. Biarlah semuanya kami memiliki telinga yang dengar-dengaran dan mata yang melihat pada maksud dan kehendak Tuhan. Urapilah Tuhan hamba-hamba-Mu yang membawakan firman, baik hamba-Mu, baik Kak Peggy, baik Kak Rina Tuhan. Biar Engkau menguasai kami sepenuhnya ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa biarlah pengurapan Tuhan turun atas semua yang mendengarkan. Sehingga Roh Kudus ketika berbicara kepada mereka, mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup mereka semua diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Semua gangguan siaran, semua pekerjaan setan iblis yang mau mengeraskan hati muda-mudi, yang mau mengganggu siaran ini. Oh, apapun itu berasal dari setan, semua intimidasinya, semua kebohongannya, semua dakwaannya, kami ikat patahkan, kami suruh pergi kamu di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah muda-mudi dan tidak bisa menjamah siaran ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kita mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Dan tidak lupa kami bertiga dari tempat ini bersama dengan semua teman-teman dari tim GKI Online. Kami mau mengucapkan selamat tahun baru. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya mudah-mudi banyak saat ini masih merasakan atmosfer tahun baru. Terima kasih teman-teman masih juga menyempatkan diri untuk bergabung dalam acara Victorious Youth, ibadah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dimanapun saudara berada saat ini, entah di kampung, ataupun di rumah saudara, atau ada terdampar di rumah kos. Bagaimanapun atau dimanapun saudara berada, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan hendak memberkati saudara semuanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan sangat memberkati. Firman Tuhan yang pertama di tahun 2021. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita tidak hanya di minggu ini, tetapi untuk sepanjang tahun ini bahkan seumur hidup kita. Amin. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan saat ini tidak bosan-bosannya kami juga mau mengingatkan kalaupun mudah-mudi ada dimanapun, entah itu ada di rumah keluarga, sanak famili ataupun di kampung, tetap teman-teman jangan lupa laksanakan protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker dan juga jauhi kerumunan. Karena di masa-masa seperti sekarang ini adalah baik bagi kita untuk tetap berjaga-jaga seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, super beriman, super berhikmat dan super hati-hati. Amin. Dan kita akan masuk kepada firman Tuhan yang berjudul mengenal tujuan Tuhan dalam setiap musim. Nah, apa tadi saudaraku? Mengenal tujuan Tuhan dalam setiap musim. Nah, tahun 2021 ini banyak orang bertanya-tanya, ini musim apa sih nanti? Apakah musim corona lagi? Apakah musim pandemik lagi? Tentunya harapan kita semua ya, enggak seperti itu lagi. Tetapi apa sih kata firman Tuhan mengenai situasi dan kondisi yang ada sekarang ini? Sebenarnya saudaraku, kalau saudara rajin dan saudara sungguh-sungguh cari, semuanya itu ada di firman Tuhan. Enggak ada yang tidak tercover di dalam firman Tuhan itu, semuanya tercover. Saudara mau cari apa? Mengenai jodoh, mengenai pekerjaan, mengenai hikmat, mengenai masa depan, semua ada. Nah, persoalannya kadang-kadang kita ini terlalu banyak terima informasi dari dunia duluan. Jadi di dalam hati kita enggak ada tempat untuk firman.
Ayo kami ajak saat ini teman-teman kosongin dulu deh. Hatinya dikosongkan dari semua pengetahuan tentang dunia, semua kabar-kabar yang buruk tentang semua hal-hal keduniawian. Dan siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini karena pasti akan sangat memberkati. Dan saat ini bersama dengan saya seperti biasa hadir Kak Peggy dan juga Kak Rina yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, jangan lupa siapkan Alkitab dan kita boleh buka Alkitab kita saat ini dari buku Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ini pasti sudah banyak teman-teman yang udah pernah dengar karena ini sering dikhotbahkan, tetapi mungkin belum pernah saudara mendapatkannya sampai sedalam ini dan aplikasinya digunakan di tahun yang baru. Oleh sebab itu benar-benar deh, teman-teman kalau ada yang bisa mencatat, catat deh firman Tuhan hari ini karena pasti akan sangat memberkati. Saya akan bacakan satu ayat ini, lalu saya akan serahkan kepada Kak Peggy dan Kak Rina karena mereka akan memberkati saudara lebih lagi. Pengkhotbah 3 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 1, 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Terima kasih saudara sudah membaca firman Tuhan. Dan dikatakan tadi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk ada apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Good News Bible, everything that happens in the world happens at the time God chooses. Kalau dalam terjemahan bebasnya dikatakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia terjadi pada waktu yang dipilih Tuhan. Jadi perhatikan saudaraku, apa yang terjadi di dunia ini itu terjadi pada waktu yang dipilih Tuhan. Saya ada pernah baca gitu ya saudara, untung katanya gini, untung coronavirus ini datangnya tahun 2020 katanya gitu. Loh kenapa? Iya katanya kalau nanti tahun 2003 saudara bisa bayangkan saudara masih pakai handphone Nokia, saudara kerjanya main snake itu saudara. Tapi di tahun 2020 ada banyak katanya kayak gitu. Nah anak muda tentunya pasti penasaran kenapa sih Tuhan izinkan ini jadi. Situasi yang begini, jungkir balik, mengubah semua sendi-sendi perekonomian, kehidupan, kesehatan, bahkan ibadah kita, itu boleh diizinkan Tuhan. Nah, dalam Alkitab terjemahan NKJV menuliskan, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Untuk segala sesuatu ada musim, yaitu suatu waktu untuk segala tujuan di bawah langit. Jadi semua yang terjadi diizinkan Tuhan terjadi di dunia ini ada tujuannya. Sama-sama kita katakan saudaraku ada tujuannya. Ada tujuannya. Semua musim ada tujuannya. Semua musim ada tujuannya. Amin. Jadi dalam dunia ini ada musim-musim. Ada musim seperti sekarang, ada musim tidak seperti sekarang. Nah, kenapa Tuhan pakai musim? Dikatakan oleh Alkitab ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Nanti akan dijelaskan saudaraku. Dan dari ayat yang kita baca tadi, kita dapatkan beberapa pengertian yang biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kalau saudara mau catat boleh ya saudaraku. Yang pertama, bahwa ada waktu untuk mengerjakan segala pekerjaan di dunia ini. Untuk semua yang saudara mau kerjakan ada waktunya. Jadi nggak usah maksa kali ya saudara. Kalau belum waktunya untuk kerja, jangan saudara paksa untuk kerja. Kalau belum waktunya untuk menikah, jangan saudara paksa untuk menikah. Kalau belum waktunya untuk punya handphone, jangan saudara sampai jual ginjal untuk beli handphone, amin. Lalu nomor 2, bahwa waktu itu dinamakan musim. Nah, mengapa disebut musim? Karena dia punya ciri khas. Nah ini akan membantu kita untuk bisa mengenali seperti apa sih masa yang sedang terjadi sekarang ini. Nomor 3, bahwa tidak ada musim yang kekal. Nah kalau orang-orang dunia pernah bilang ya kadang nanti hidup ini ada di atas, ada di bawah. No, bukan seperti itu sesungguhnya saudaraku. Bahwa di dalam hidup ini menurut Alkitab dikatakan ada musim-musimnya. Jadi nggak ada yang kekal. Saudara mungkin sekarang lihat seseorang itu hebat, akan ada musimnya di mana dia nggak hebat saudaraku. Saudara mungkin lihat saat ini seseorang itu tidak ada apa-apanya. Jangan saudara
meremehkan dia karena akan ada waktunya justru dia yang diangkat. Oleh sebab itu kenali setiap musim. Amin. Yang keempat, bahwa pekerjaan atau aktivitas kita harus punya tujuan di bumi. Nah, mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali untuk kalian ketahui. Kenapa? Jangan saudara punya pacar, tapi nggak mau tujuannya untuk menikah. Amin. Saudara cuma mau punya pacar, cuma supaya punya pacar aja. Saudara mau punya kerja, cuma supaya mau punya kerja aja. Supaya waktu ditanya, kamu kerjanya apa? Oh, kerjaku ini. Tapi saudara nggak punya tujuan di sana. Saudara nggak jadi berkat di sana. Saudara nggak tahu apa sih maunya Tuhan supaya aku kerjakan di perusahaan tempat aku bekerja ini. Saudara mungkin saat ini punya sosial media. Saudara posting-posting banyak yang suka. Tapi saudara sesungguhnya nggak punya tujuan. Ada orang bikin challenge, saudara ikut. Ada orang joget-joget, saudara ikut. Ada orang cerita-cerita mengenai hal-hal yang lagi viral, saudara ikut. Saudaraku, kalau saudara hidup gak punya tujuan, saudara ikutin arus kemana-mana dan saudara bisa hanyut di dalamnya. Hati-hati anak muda, jangan sampai saudara hidup tanpa tujuan. Amin. Selanjutnya, bahwa setiap musim membawakan aktivitas tertentu di dalam kehidupan kita. Ini nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi, saudara boleh catat dahulu. Kemudian nomor 6 maksud saya, bahwa bukan aktivitas atau pekerjaan kita yang menentukan waktu, melainkan waktu yang menentukan aktivitas. Nah, kalau seperti saudara perhatikan musim seperti sekarang, apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan? Kalau dahulu ketika belum ada virus corona, kita bisa ibadah offline, kita buat KKR, kita buat pertemuan, kita kumpul rame-rame, bahkan desak-desakan, nempel-nempelan gini, waduh bangga banget kita ya saudaraku ya. Lompat-lompat, keringat, muncrat sana, muncrat sini. Saudaraku, itu adalah satu musim. Tapi sekarang musimnya berbeda. Jadi musimnya yang menentukan aktivitas kita. Bukan kita yang menentukan musim. Perhatikan saudaraku, bukan kita bikin KKR dulu baru kita menentukan musimnya jadi musim tidak corona lagi. Tetapi ketika saat ini masih musim pandemik, saudara melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan musim tersebut. Saya berdoa saudara mengerti maksudnya, tapi tenang aja nanti kakak-kakak ini akan menjelaskan lebih dalam lagi, amin. Yang ketujuh, bahwa setiap musim membawakan tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Ini tadi sudah kita bahas sedikit. Kemudian nomor 8, bahwa waktu berubah, maka musim berubah. Dan aktivitas berubah dan tujuan berubah. Jadi jangan sampai saudaraku, sekarang musim pandemik saudara bikin konser. Saudara bikin konser rame-rame kayak gitu. Tapi ketika musimnya berubah, kegiatan saudara berubah, tujuan saudara juga berubah. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai semua pandemik, saudara masih bikin ibadahnya offline, maksud saya online. Jangan sampai saudara tidak berubah padahal musimnya sudah berubah, amin. Selanjutnya yang 9, kita tidak bisa memaksakan aktivitas atau tujuan di waktu yang salah, tetapi kita harus mengenal waktu yang tepat untuk melaksanakan aktivitas yang tepat demi mencapai tujuan tersebut. Dan yang ke-10, bahwa ada kehendak Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Saya berdoa ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kalaupun ada saudara yang belum mengerti, kita akan menjelaskannya perlahan dalam penjelasan firman Tuhan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Peggy. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya, terima kasih Ibu Gembala. Saudaraku, kita sudah diberkati ya dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Gembala. Dan saya mau menambahkan sedikit supaya kita semakin diberkati lagi. Nah, ini tentang bagaimana kita mengenal musim-musim di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau setiap awal tahun itu pasti kita pengennya ya ada cita-cita. Oh, tahun ini aku mau seperti ini gitu. Kita punya banyak rencana. Ya, kita punya keinginan yang ingin tercapai di tahun itu, saudara. Tetapi sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendaknya Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita itu tidak bisa melakukan apa-apa seperti robot gitu ya. Apa-apa tanya Tuhan, misalnya, aku mau makan apa hari ini Tuhan?
aku pakai baju apa ya ini hari ini ya Tuhan? Bukan yang seperti itu. Atau seperti orang rohani yang gak jelas gitu. Ya kan? Mau naik angkot aja sudah tahu ini mau naik angkot apa, tapi ditanya juga, aku naik angkot yang mana ya Tuhan? Saya rasa bukan seperti itu, saudara ya. Amin. Tapi ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dan Tuhan mau itu jadi dalam kehidupan kita. Misalnya saudara, kita punya cita-cita dari kecil itu adalah menjadi seorang dokter. Kemudian ketika dilihat besarnya dia menjadi seorang dokter. Nah memang itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lalu kita melihat juga ada orang yang cita-citanya menjadi dokter, tetapi setelah besar dia menjadi seorang pebisnis yang baik. Rasanya kok ini kehendak Tuhan atau enggak? Kita lihat di masa besarnya dia menjadi pebisnis yang sangat diberkati Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Amin saudara. Haleluya. Tidak seperti yang kita pikirkan kehendak Tuhan ini. Tuhan itu punya kehendak yang sangat luar biasa baik bagi kehidupan kita. Amin. Nah Alkitab mengatakan bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi di bumi ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Dan bagian kita adalah untuk mengerti ya kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa ya supaya kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam musim dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mengerti, mendukung dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengajari murid-murid berdoa, Tuhan memerintahkan agar murid-murid berdoa agar kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga. Amen. Saya rasa itu juga doa kita. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Ya karena sorga itu tempat yang sangat luar biasa, indah, baik. Kita pengen itu jadi dalam kehidupan kita. Amin, amin. Amin saudara. Ya. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Wah kalau bumi ini seperti sorga saudara. Alangkah indahnya bumi ini. Tidak ada yang namanya pertengkaran, peperangan, permusuhan, ya, pertikaian. Semuanya seperti di sorga. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Kita bisa berdoa. Kita minta supaya bumi itu seperti di surga. Kita minta kehendak Tuhan jadi di bumi ini. Amin saudara. Amin. Jadi kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Maka sesungguhnya kita akan mengerti bahwa tidak ada suatu musim pun, tidak ada suatu waktu pun yang jahat dalam kehidupan kita, saudara. Ya mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, aku dari kecil hidupku kurang bahagia gitu ya. Tetapi coba dilihat ketika dia besar, dia menjadi orang yang tangguh menghadapi dunia ini. Amin. Wah berarti memang ada maksud Tuhan ketika kita menghadapi hal yang sulit di depan kita, saudara. Dan kita berhasil dan kita menang menghadapinya. Karena Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar di depan kita. Kita nggak bisa lemah-lemah untuk menghadapi hal yang besar itu. Kalau kita lemah, kita nggak akan bisa sampai kepada rencana Tuhan itu. Jadi waktu dari kecil pun ada bentukan yang luar biasa gitu ya dalam kehidupan kita dari kecil gitu. Lalu kita bisa menghadapinya. Wah, kita bisa menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk perkara besar juga yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Nah jadi kita mengenal musim-musim dalam kehidupan kita saudara. Maka sesungguhnya kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam waktu kehidupan kita. Dan melihat bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya ada pujian kita berkata indah pada waktunya. Kalau saudara tahu juga lagu yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, mungkin ada sesuatu yang kita hadapi, persoalan-persoalan dalam hidup. Tapi selalu kita memandang kepada Tuhan. Di balik itu semuanya, ya Tuhan memberikan hal yang indah. Tapi itu waktunya Tuhan, saudara. Amin. Seperti yang Ibu Gembala tadi katakan, jangan dipaksakan kalau itu belum waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang Tuhan itu tidak terselami, saudara. Tapi saudara kita harus percaya bahwasanya Tuhan merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Mudah-mudi harus ingat itu, amin. Nah sekarang ini yang terjadi adalah kita mungkin mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk. Oh iya, ada COVID selama tahun 2020. Kita mungkin berpikir bahwa tahun ini adalah tahun yang jelek. Kita mungkin merasakan tahun ini adalah tahun yang mengkhawatirkan. Ya banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan, bahkan dipecat. Wow, itu merupakan hal yang tidak mengenakan ya, mengkhawatirkan lah saudara. Kita mungkin tidak suka karena tahun ini adalah tahun yang menegangkan. Wah kita kemana-mana takut. Ya ini teman orang yang di sebelah saya ini kena COVID atau enggak? Dia batuk sebentar kita sudah jantungan ya. Waduh ada virus enggak ini begitu. Kemana-mana pakai masker. Tahun 2019 kita saya rasa enggak seperti ini ya. Kemana-mana kita harus pakai masker, pakai face shield. Di tas kita sudah tersedia hand sanitizer, cuci tangan. Wah itu satu kebiasaan yang baru saudara. Betul. Ya itu sangat tidak mengenakan bagi kita. Kita merasa tidak enak karena tahun ini adalah tahun yang tidak dapat terprediksi. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang terjadi bulan depan gitu ya. Kita mungkin kecewa karena tahun ini tidak seperti yang kita rencanakan. Tahun ini mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tahun ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Tapi lihatlah, ada kebaikan-kebaikannya di tahun ini, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Ya, kita bisa seperti ada saya mendengar seorang ibu, dia nggak punya handphone HP yang Android, saudara. Tapi karena di zamannya COVID ini, ibadah harus online karena nggak bisa tatap muka. Anaknya memberikan dia handphone Android. Wow, itu kan berkat sama dia saudara. Betul. Selama ini mungkin handphonenya itu handphone yang ngelempar anjingnya mati. Handphonenya masih hidup saudara. Ya kan? Yang cabai-cabai itu maksudnya, yang tati itu gitu ya. Nah, tapi begitu zamannya online sekarang ini karena COVID, dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Wah ini merupakan tahun yang luar biasa bagi ibu tersebut saudaraku. Jadi enggak semuanya jelek. Ya, tidak semuanya menegangkan, tidak semuanya mengkhawatirkan. Tetap ada sukacita karena ada Tuhan, saudaraku di tahun ini memberkati kita. Amin. Nah, tetapi apabila kita peka, memiliki pengertian, percaya dan berserah, maka sesungguhnya kita akan menemukan tujuan Tuhan di dalam tahun ini, saudara. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan hanya dapat mengaturkan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, Tuhan menjadikan semuanya baik bagi orang yang mengasihinya, saudara. Walaupun kita berpikir bahwa tahun ini bukan tahun yang baik, tetapi apabila kita mengetahui dan mengerti rencana Tuhan dan tujuan Tuhan bagi kita tahun ini, maka Tuhan dapat bekerja dan menjadikannya kebaikan bagi kita semua, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi di sepanjang tahun 2020 yang sudah kita lewati saudara, kita tetap percaya ya Tuhan menjadikan dan mendatangkan kebaikan ya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam rencananya Tuhan. Ya mari kita berjalan dalam kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Supaya tahun 2021 ini bisa kita lewati juga dengan sukacita. Amin saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Ya tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu menolong kita. Puji Tuhan saudaraku. Kita akan mendengarkan juga dari Kak Rina yang pasti akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Amin, mudah-mudi. Amin. Kalau tadi sudah disampaikan dengan Kak Peggy, tahun 2020 bagi saya tahun yang luar biasa ya. Gak semuanya buruk, gak semuanya menegangkan. Bagi saya banyak kemajuan, Jadi memang masa pandemik ini masa krisis, tapi tahun 2020 itu banyak, saya sangat melihat penyertaan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Terutama di bagian pelayanan di multimedia yang kami sekarang kerjakan. Sungguh Tuhan membawa dampak yang luar biasa di tahun 2020. Dan saya percaya ada loncatan yang lebih lagi di tahun 2021. Jadi tadi Kak Peggy juga sudah disampaikan, kalau orang-orang tua juga harus belajar ya tahun 2020. Zaman media yang luar biasa, itu mungkin musim media yang sangat cepat berproduksi ya.
kita harus mengikuti kemajuan-kemajuan semuanya supaya kita tidak ketinggalan di musim tahun 2020. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bagaimana supaya kita tidak memaksakan kehendak kita dalam setiap musim, tapi kita mengerti musimnya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap musim dalam hidup kita. Tetapi ada hal-hal yang membuat kita itu menderita ya, membuat kita itu menjadi menderita karena apa? Yang pertama, kita memaksakan kehendak kita pada musim yang salah. Nah, ini dia ya. Kemudian, kita memaksakan cara kita pada waktu yang salah. Iya betul. Kemudian, kita memaksakan tujuan kita pada saat yang salah. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Lalu kita marah dan kecewa karena kita melihat semuanya berantakan. Iya benar, karena nggak sesuai dengan tempatnya, salah caranya, dan bukan kehendaknya Tuhan. Marah, tidak sesuai dengan rencana kita. Lalu ini yang Tuhan mau dari kita adalah kita mengerti setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kehendak Tuhan itu yang kita kerjakan. Amin. Kita tahu ada 4 musim yang terjadi di dunia ini ya, muda-mudi. Kita yang pertama itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, jika kita memaksakan untuk berenang pada musim dingin, maka kita akan menemukan danau-danau, ini cerita musim dingin ya, danau-danau yang sudah menjadi beku. Dan kita merasa kecewa dan sedih, mengapa Tuhan tidak mengabulkan kerinduan hatiku, hati kita apa yang dirindukan gitu ya. Bayangin aja, pada contoh yang paling sederhana lagi adalah, ini yang disampaikan di sini, dia berenang pada musim dingin. Ya pasti yang terjadi adalah mendatangkan sakit ya, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudi inilah yang terjadi pada orang-orang Kristen yang sekarang ini yang tidak mengenal tujuan Tuhan di dalam setiap musim kehidupannya. Sehingga mereka membicarakan hanyalah masalah, hanyalah dosa. Apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri. Padahal kalau kita tahu nih, ini cuaca di biasanya kalau di bulan Januari panas ya. Hari ini kita lihat cuaca seperti bulan Desember, kita tahu musim hujan. Kita tahu musim hujan, apa yang kita siapkan? Kita pakai jaket, kan gitu ya. Terus kita sediakan payung, kemana-mana kita bawa jas hujan. Nah itu kita tahu itu adalah musim hujan gitu. Tapi kadang-kadang kita udah tahu itu terjadi, ini udah tahu udah mendung. Kita mau pergi, tapi karena terburu-buru, udahlah nggak apa-apa. Nah kita kehujanan, nah itu bisa membuat kita sakit. Padahal kita udah tahu itu nggak membawa kebaikan bagi, tapi kita paksakan. Ini dia, kita paksakan juga. Udah kita tahu itu udah mendung, di hati udah ada bilang bawa payung, ini nanti hujan. Kalau kamu pun naik sepeda motor, pakai jaket, pakai mantel, pakai jas hujan. Nggak apa-apa, terburu-buru bisa itu nanti semuanya amannya itu aman. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ini sering banget loh. Sekali-sekali nggak apa-apa, bisa kok. Aduh. Saya juga pernah mengalami ya. Ke-papa udah kejar waktu terburu-buru. Kehujanan, basah. Udah gitu, bajunya udah basah. Udah kena hujan. Bukannya diganti, masih ngerjain yang lain. Baru besok, hasyum. Aduh kok perlu aku dalam nama Yesus. Padahal kemarin-kemarin udah salah caranya, salah tujuannya. Tapi dipaksakan, inilah dia. Aduh ya ampun Tuhan. Ini kita harus berubah di tahun 2021 ya. Kalau udah hati berkata jangan, bawa, siapkan, cepat dikerjakan, jangan ditunda. Karena akan mendatangkan penyakit, flu lah, batuk lah semuanya. Padahal tubuh kita ini udah tahu ya, kalau kalau sakit demam atau sakit batuk atau sakit apa itu sebenarnya dia nggak terjadi pada saat itu. Enggak, aku nggak apa-apa, kemarin aku sehat-sehat. Baru hari ini aja mulai udah panas. Enggak, mudah-mudahan alarm tubuh kita ini udah ada dia. Udah meriang ya, kok nggak enak nelan ya, tenggorokan sakit. Itu udah ada tanda-tandanya. Tapi dalam nama Yesus, darah Yesus beriman, sembuh. Nah ini kita paksakan, kehendak yang salah yang kita paksakan, yang akan membawa penyakit dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau yang kayak gini. Amin. Ini secara dunia aja kita logika ya, kita tahu. Apalagi Tuhan yang punya rencana yang luar biasa, kalau kita gak pakai caranya Tuhan, bukan kita yang sakit, kita sama sekali menjadi orang yang aneh. Ya, kita terus memaksakan untuk berenang, ini tadi kita sambung, berenang di musim dingin. Maka sesungguhnya bukan hanya kita bodoh ya, kita tidak mengenal musim. Tetapi kita juga membuka jalan kepada hal yang buruk untuk terjadi dalam diri kita.
ya tadi seperti tadi sakit ya. Demikian juga jika kita memakai baju panas di musim panas, nggak ada yang salah. Dosanya sama sekali tidak ada yang salah, tidak ada dosa sama sekali memakai baju panas di musim panas. Tetapi akan membuat kita menjadi orang yang aneh. Kita sendiri bayangin udah panas, keringatan, terus kita pakai baju panas, kita tidak hanya kepanasan, dilihat orang pun jadi aneh, kita jadi bahan ketahuan orang juga. Jadi artinya apa? Caranya benar, tujuannya juga benar, waktunya juga benar. Ini yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau ya panas ya pakai baju yang kita nyaman lah, ya kan? Gak mungkin kan kalau kita berenang pakai baju jaket, ya diketahui orang ini mau kemana. Atau Pak Gembala sering bilang, kita berenang pakai baju pesta. Lucu sekali, aneh. Jangan kita menjadi orang yang aneh, amin. Nah, Amsal 25 ayat 20, orang yang menyanyikan, ini baju musim dingin tadi ya, Amsal 25 ayat 20, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ya, kalau sebenarnya sedih, memang wajar, sangat pantas, kita pun sedih. Saya pernah tuh ya kalau dengar lagu sedih, hati saya lagi sedih, saya bisa nangis. Kayaknya cocok banget lagunya buat saya gitu kan. Atau kita dengar musik di tengah jalan atau dengar musik di mobil, kita langsung juga ikut goyang, menikmati gitu. Itu refleks reaksi dalam tubuh kita gitu. Tapi yang Tuhan mau kalau kita lagi sedih, terus kita nyanyikan lagu-lagu yang sedih, itu membuat hati kita tuh semakin terluka ya. Sama seperti luka yang dibuat cuka itu sangat perih gitu. Bagusan kita memilih walaupun hati ini sedih, yang Tuhan mau kita tuh tetap sukacita. Amin. Tetap kuat. Amin. Ya. Amin. Amin. Gak ada yang salah kan, sedih ya memang sedih ya pantas. Tapi kita mau lebih lagi dalam kehendak Tuhan. Amin. Berjalan di mil yang kedua, walau sedih, hati tetap sukacita, reaksi kita tetap sukacita. Haleluya. 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 Tidak ada yang dosa, ada yang salah dengan nyanyian tadi. Apakah itu nyanyian senang atau nyanyian duka. Tetapi sesungguhnya apabila kita menyanyikan nyanyian duka, pada saat yang salah, maka sesungguhnya akan membawakan penderitaan yang lebih dalam ini tadi ya. Makin sedih kita berlarut-larut. Bisa kita nangis, meratapi diri, makin menderita, makin terluka, makin terpuruk. Itu setan mau. Tuhan gak mau kita demikian. Haleluya. Haleluya. Kita melihat filosofi dunia yang memang merasa bahwa pada saat-saat sedih memang adalah waktu yang tepat untuk menyanyikan lagu yang sedih. Nah, tetapi itu tidak akan membawa perubahan apapun. Itu tidak membawakan kebaikan apapun. Kita tahu sama-sama, hari ini kita menetapkan apapun yang terjadi, sedih hatikah, tertekankah, kita memilih untuk tetap sukacita, untuk perubahan yang lebih lagi di tahun ini. Amin. Karena kebodohan inilah yang menyebabkan ada banyak orang Kristen yang menderita, mendapatkan hal yang buruk di dalam kehidupannya. Bukan karena dosa yang dilakukannya, tetapi karena tidak mengerti tujuan Tuhan dalam setiap musim kehidupannya. Ya, kalau musim dingin, kita tahu apa yang kita buat. Kalau lagi panas, kita tahu apa yang kita buat. Supaya kita tidak jatuh kepada penderitaan atau penyakit. Amin. Amin. Sebagai contoh, saat ini adalah saat musim di mana masa pandemik ya, masa kita harus berjaga-jaga dan selalu disiplin dalam protokol kesehatan dan berjaga-jaga dengan sepenuh hati ya. Sudah kita biasa dengarkan dari Bapak Gembala yaitu super beriman, super berhikmat dan super hati-hati. Inilah yang perlu kita kerjakan. Mungkin sekarang pun kita masih pakai masker, cuci tangan. Haleluya. Tetapi ada juga gereja yang memakai firman mengenai hal ini ya, tadi seperti yang tadi kita tahu, udah tahu hujan tapi kita terobos aja, udah tahu ini apa namanya, meriang-meriang dalam nama Yesus, nggak mau minum obat, padahal obat Tuhan kasih jalan untuk menyembuhkan kita. Gak apa-apa, flu aja, flu biasa, anak muda gak apa-apa kok, ini dia orang Kristen yang bodoh. Tuhan sudah kasih obat, Tuhan sudah kasih kita harus menjaganya dengan disiplin, kita selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dimanapun. Tapi kita nggak patuh, ini bukan tidak Tuhan lindungi ya, tapi kita sendiri yang bodoh. Mari kita semuanya belajar dari ini, tidak ada satupun dari pernyataan ini yang salah, karena firman Tuhan berkata,
Mari kita menempatkan tempat yang pada tempatnya di waktu yang tepat. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Kak Rina dan juga Kak Peggy tadi yang sudah membawakan firman Tuhan dengan sangat baik. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi dari Kak Rina dan Kak Peggy kita sudah dapat pengertian bahwa dalam hidup ini ada berbagai macam musim. Nah, saudara harus bisa mengetahui saudara ini lagi ada di musim yang mana. Jangan sampai saudara salah. Tadi diberitahukan kalau saudara berada di musim hujan, jangan saudara pakai baju tidak pakai ada tutup kepalanya, atau saudara tidak membawa payung, saudara pakai baju renang misalnya ke tempat pesta, atau pakai baju pesta ke tempat berenang. Jangan sampai demikian saudaraku, karena pada kenyataannya ada banyak anak Tuhan yang seperti itu. Kenapa saudaraku saya berkata demikian? Karena ada banyak anak Tuhan yang suka cerita gitu. Kalau mereka itu kepengen punya jodoh, nah pengen punya pasangan hidup, tetapi kerjanya saudaraku menutup diri. Misalnya dia pergi kerja, habis pulang kerja teman-temannya masih ada lagi ngajak jalan, dia nggak mau. Langsung pulang ke rumah habis itu dia ngunci diri dalam kamar. Ngapain? Dia di sana baca-baca. Habis itu ketika ada teman yang hubungin, dia nggak balas saudaraku. Tapi besoknya lagi dia doa lagi, Tuhan aku ingin cepat dapat jodoh. Pergi lagi ke kantor, ada teman yang mau ngenalin, nggak mau. Aku maunya nanti aku tuh ketemunya nggak sengaja. Ditambah lagi syaratnya saudaraku. Bukankah seperti itu banyak saudara dengar? Dia selalu membuat alasan-alasan yang sesungguhnya membatalkan doa dan kerinduannya. Nah, mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, jangan seperti itu. Kenali musim yang ada dalam hidup saudara, dan saudara bertindak atau bereaksi seturut dengan musim yang ada itu. Kalau misalnya saat ini saudara sedang ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau saudara mau dapatkan pekerjaan, maka saudara harus banyak menabur terlebih dahulu. Nah, kenapa saya bicara mengenai menabur? Tentunya saudara mengetahui kalau di Alkitab ada 2 jenis musim saja yang disebutkan oleh firman Tuhan. Bukan berarti musim-musim yang lain gak ada, tetapi ini membuktikan dan menjelaskan dari firman Tuhan bahwa di alam roh ada 2 musim ini, selama bumi masih ada, tidak habis-habisnya musim menabur dan menuai. Kalau saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih. Kalau saudara menabur kerja, maka saudara akan menuai kerja. Banyak orang berpikir, oh saya mau dapat kerja, langsung gajinya 15 juta misalnya kayak gitu. Yang mereka nggak tahu bahwa orang-orang yang duduk di level pekerjaan 15 juta, mereka adalah orang-orang yang sudah 2 tahun, 5 tahun, 7 sampai 10 tahun mengerjakan pekerjaan dalam level 7 juta, 5 juta, bahkan ada yang gratis tidak mendapatkan bayaran. Banyak orang mereka mau langsung lompat ke atas, tapi mereka lupa mereka harus meniti dulu dari bawah. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Coba saudara identifikasi musim apa sih yang ada dalam hidup saudara. Kalau mudah-mudahan ini musimnya apa sih? Yang pasti jodoh ya. Kemudian apa lagi ya? Cari kerja ya Kak Ji ya. Kak Ji senyum-senyum aja. Dia pura-pura gak tahu saudara ditanya. Jodoh, nah itu kata Kak Rina jodoh. Kemudian musim apa lagi? Pekerjaan, cari pekerjaan. Kemudian ada lagi yang masih sekolah, studi. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan kalau saudara bicara mengenai musim jodoh, maka saudara harus dapatkan aktivitas yang tepat untuk itu. Ada yang mau beri tahu apa yang bisa dilakukan pada musim jodoh, cari jodoh? Penampilannya dijaga betul sekali. Saudara perlu mengubah penampilannya menjadi lebih menarik, betul sekali. Apa? Ramah. Dipakai dong mic-nya. Ramah saudaraku. Kalau saudara mau masuk dalam musim mendapatkan jodoh, saudara perlu ramah. Ingat ya, ramah artinya saudara bukan rajin menjamah, tetapi saudara ramah, enak diajak ngobrol. Bukan marah. Iya, bukan marah. Halo, haleluya. Apa kamu panggil-panggil aku? Jangan kayak gitu saudaraku. Amin.
Kalau Sok misal, kenal sok dekat ya. tapi kalau misalnya saudara ingin mendapatkan pasangan hidup, misalnya saudara udah lihat nih, kayaknya belum ada yang sepadan, jangan dipaksakan juga saudaraku. Saudara doakan terus dan tetap ramah, tetap menjaga penampilan. Dan satu lagi, ketika saudara bersikap yang baik, bersikap memberkati, saudara ceria, saudara penuh dengan kasih. Nah itu akan mengundang saudaraku, believe it or Ada not. musimnya juga Bu ya? Ada musimnya nakku, ada musimnya. Untuk saudara ketahui, ini yang available di sini cuma yang sebelah kiri saya ini ya saudaraku. Ini sudah sold out. Ya, sudah sold out ya saudara. Ini sudah ada 1, di sini sudah ada 4 anaknya saudara. Jadi untuk bisa mendapatkan pasangan hidup itu ada musimnya saudara. Makanya kalau saudara perhatikan kan, ada musim orang kawin. Nah betul kan? Ada musimnya saudaraku. Memang benar firman Tuhan ini tidak terbantahkan. Ada musimnya untuk mendapatkan jodoh. Nah kalau saudara mau mendapatkan jodoh, saudara nabur dulu, nabur. Nanti pada waktunya Nabur saudara. uang juga Bu ya? Nabur uang maksudnya? Buat pernikahan kan? Oh iya, nabung itu. Nabung. Jadi ya begitulah anak-anak zaman sekarang ini kurang dengar-dengaran saudara. Beda satu huruf tapi beda sekali maknanya. Jadi saudara harus menabur. Menabur apa? Menabur kasih, menabur keramahan. Saudara juga membenahi penampilan saudara supaya lebih menarik. Nah ketika nanti tiba musimnya untuk menuai, saudara sudah siap. Amin. Amin. Nah, kok yang Amen. sudah menikah yang amin duluan. Amen. Aduh, saudara kurang cepat. Kalau yang terlambat lompat ke kolam Bethesda, cuma dapat basahnya saudaraku. Aduh, saya sudah jadi khotbah ini. Cuma dapat basahnya saudaraku. Oleh sebab itu ada kesempatan kedua di dalam Tuhan, amin. Nah, kalau saudara banyak menabur saat ini, ketika tiba waktunya untuk menuai jodoh, maka saudara pasti akan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nomor 1 ya. Ya, itu yang dapat mujizat yang nomor 1 saudaraku. Amin. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi tadi, musim jodoh. Cari jodoh ya. Yang kedua, kemudian musim mencari pekerjaan. Nah, ini ayo apa yang kita perlu tabur di musim ini supaya ketika tiba waktunya pekerjaan itu banyak gitu, saudara dapatkan yang terbaik. Nah apa yang perlu saudara persiapkan atau saudara taburkan? Siapkan diri ya. Ya persiapkan dirinya gimana? Dengan pengetahuan. Iya betul, pengetahuan, keahlian Kalian juga. ya, skill ya. Apalagi? Itu tadi kalau ini belajar bahasa Inggris, tentunya nanti itu kan dapat tingkat yang lebih Skill, ya. ini ya. Betul, menambah pengetahuan dan skill atau keahlian saudara. Satu lagi saudaraku, kalau saudara mau dapatkan pekerjaan, saudara nabur pekerjaan. Kayak mana caranya? Maksud saya seperti ini, kalau ada orang atau gereja atau orang lain lah atau keluarga yang butuh pertolongan, meskipun itu istilahnya bayarannya pakai istilah kami dulu thank you project. Jadi bayarnya pakai thank you. Ada 2M Bu. Apa itu? 2M, mandok malu ate katanya. Oh, mandok malu liate, iya. Iya, kalau mandok malu liate aja gitu. Bayarannya 2M saudara. Jadi kalaupun saudara dapatnya cuma 2M, mandok malu liate, bilang terima kasih aja, thank you aja, saudara tetap kerjakan dengan sukacita. Ya. Saudara kerjakan sini, kerjakan sana, kerjakan sini, kerjakan sana. Lama-lama image saudara sebagai orang yang rajin itu terbentuk. Dan tangan saudara itu sudah terlatih untuk bekerja. Kalau saudara buat seperti itu, perlahan tetapi pasti ketika tiba musim untuk pekerjaan datang, saudara pasti tidak bisa tiada mendapatkan yang terbaik. Amen. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Haleluya. Tuhan. Orang rajin tuh pasti nggak pernah miskin Bu. Betul, orang rajin gak pernah miskin. Itu sudah Alkitab yang mengatakan tangan yang rajin itu memang tidak bisa miskin. Itu membawakan berkat. Kemudian yang ketiga tadi di dalam bidang studi. Nah ini kan banyak nih yang cerita sama kita kan ya Kak. Kalau mereka jadi terhambat skripsinya atau terhambat studinya di masa pandemik ini. Belajar online itu jelas.
Beda lah dengan belajar tatap muka, sedangkan ibadah online pun berbeda dengan ibadah offline. Oleh sebab itu jangan saudara lupa, ayo kita doakan supaya ibadah Victorious Youth kita bisa jadi ibadah tatap muka. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana supaya studinya itu boleh mendapatkan satu musim di mana nilai-nilainya bagus. Nah, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditabur di musim untuk menabur itu. Ayo. Nggak buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak perlu ya. Betul sekali, cocok. Misalnya scrolling, terus-terusan ngeliatin Instagram saudara, ayo. Jangan merasa tertemplak, memang sengaja. Kalau saudara sudah ngeliat dari jam 2 sampai jam 3 kerja saudara cuma duduk, selonjor, terus habis itu scrolling Instagram. Nah itu saudara perlu bertobat saudaraku. Jangan buang waktu untuk hal yang gak perlu. Selanjutnya Kak Cici. Apa ya, mencari ini bahan-bahan skripsinya itu dari internet gitu. Pasti punya banyak waktu untuk itu ya. Dan betul. lebih banyak referensi yang kita dapat gitu dari Menambah referensi sumber itu. daripada bidang ilmu yang sedang kita pelajari. Nah itu juga bahkan sudah bisa menjangkau dunia bahkan. betul dengan teknologi yang ada sekarang kan, itu sudah menjangkau dunia. Kalau zaman dahulu, zamannya kakak ya. Nyari bahan tuh dari Nyari bahan itu ya, kayak mencari harta karun ya Kak ya. dari satu perpustakaan ke perpustakaan sana. Perpustakaan sana, semua perpustakaan di kota Medan dikelilingin. Betul sekali. Hanya untuk cari bahan itu. Sekarang Iya. perpustakaannya semua ada di handphone. Betul, jadi tidak seperti dahulu lagi saudaraku. Iya. Kalau saya ada di peralihan, jadi saya kombinasi antara yang cari di handphone dengan zaman yang ini ya kayak gitu. Oh, kalau zaman saya sudah di semua di sini. Sudah ada di situ semuanya. Jadi saudara sekarang ini jangan malas Iya. karena semuanya ada di handphone saudara dan Iya. saudara bisa telaah, saudara bisa lihat dari berbagai sumber yang bisa dipercaya, mana yang bisa dimasukkan atau ditambahkan di dalam skripsi saudara, laporan saudara, tugas saudara, dan dengan demikian kayak tadi saudara nggak buang-buang waktu, saudara nggak Iya. nunda-nunda pekerjaan, saudara cari sumber yang bagus, saudara tuangkan buah pikiran saudara itu dalam paper atau dalam pekerjaan atau dalam laporan, maka itulah yang akan membawakan nilai-nilai yang baik pada Amen. saudara ketika tiba waktunya menuai. Mari Yes. kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Siap dituai. Iya. Jadi mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Amin. Kalau saudara menabur dan saudara terus menabur meskipun itu mencucurkan air mata. Karena dalam buku Mazmur 125 ayat 5 dan 6 dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudaraku nggak buang waktu itu susah loh. Seperti tadi yang dikatakan Kak Rina, nggak buang waktu untuk hal sia-sia. Lebih enak saudaraku scrolling Instagram, nge-stalking mantan kan. Daripada kayaknya lebih heboh gitu ngeliatin Apalagi berita-berita. ada kegiatan Iya, ya. berita-berita viral kan. Kayaknya lebih, wah kita itu up to date banget. Daripada ngeliat mengenai ini di Wikipedia atau melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari sumber-sumber, apalagi kalau literaturnya bukan dalam bahasa Indonesia. Itu akan membutuhkan saudara, aduh males banget deh, langsung tiba-tiba rasanya ngantuk, rasanya lapar, semuanya pokoknya rasa-rasa yang tidak perlu ada tapi ada, cie. Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Nah kalau saudara menabur dengan mencucurkan air mata seperti tadi, saudara pembawaannya sebenarnya selama ini diam. Tapi dibilang kalau mau dapat jodoh harus ramah. Saudara mau senyum tapi yang ada jadi menyeringai saudaraku. Haleluya. Jadi menyeringai, jadi seram saudara. Alih-alih orangnya senang malah kabur. Tapi saudara, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu Tuhan, tapi aku gagal. Tapi aku tidak menyerah. Nah itu yang menabur dengan mencucurkan air mata saudaraku. Lalu saudara yang selama ini rambutnya udah panjang sampai ke mata kaki. Aduh mungkin aku perlu mengubah penampilan ini gitu. Ini kurang up to date. Aku perlu sedikit memotongnya dari... Kayaknya nggak ada lagi loh di zaman sekarang ya. Masih ada ya? Ya maksudnya itu sesuatu yang udah dia terbiasa gitu. Penampilannya seperti itu, dia udah nyaman misalnya pakai baju gombor-gombor. Atau sudah nyaman pakai celana mama. Celana kain mama gitu. Kalau pakai jeans rasanya gatal. Nah saudaraku, kenapa saudara tidak coba pelan-pelan? Saya nggak pernah mengajarkan sesuatu yang radikal untuk
perubahan drastis karena itu akan merusak identitas saudara. Betul. Saya lebih suka saudara pelan-pelan, saudara pelajari mana yang cocok dengan saudara. Misalnya kalau saudara pakai gaun ya pakailah gaun. Tapi jangan sampai saudara pakai gaun sesuatu yang udah gaunnya itu yang modelnya itu terlalu besar atau bajunya kebesaran seperti daster saudaraku. Saudara bisa lihat ada kok baju gaun-gaun yang up to date. Nah, Tapi ada juga Bu yang udah berubah pakai gaun tapi jalannya kayak cowok gitu. ngangkang maksudnya. Enggak preman jalannya. Kayak preman ya. Iya, Nah kayak- itu pelan-pelan bisa dibaharui. Jadi saudara mungkin ketika berubah ini, saudara butuh banyak sekali perasaan, Betul. waktu, tenaga untuk itu. Tetapi ketika saudara melakukannya, firman Tuhan menjanjikan, barang siapa yang menabur dengan mencucurkan Yeah. air mata, pasti dia akan menuai Amen. dengan sorak-sorai. Amin. Nah mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan, inilah berkat firman Tuhan untuk kali ini. Kami ajak saudaraku, inilah untuk berkat dalam kehidupan saudara. Taburkanlah yang baik. Amen. Ketika saudara menaburkan yang baik, firman Tuhan mengatakan ketika saudara melakukannya, maka dalam buku Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan Amen. kalau kita tidak menjadi lemah. Yes. Kalau saudara buat baik, saudaraku jangan sampai saudara jadi lemah. Yes. Amin. Ada orang yang pikir kalau kita berbuat baik, terus kita apa-apa, misalnya ditolakkan kayak gini, terima saja. Ditoyorkan kayak gini, terima saja. Bukan seperti itu saudaraku. Saudara buat baik, itu bukan berarti saudara terima semua yang jelek, enggak. Saudara buat baik artinya saudara taburkan kebaikan, tapi ketika ada yang mau melakukan yang buruk kepada saudara, saudara tolak dengan baik. Nah, seperti itu saudaraku. Seperti ada istilah itu ya, ditampar pipi kiri, saudara berikan pipi kanan. Bukan berarti saudara ditampari sama dia, enggak saudaraku. Ini maksudnya saudara ketika ada orang yang berbuat jahat pada saudara, jangan saudara balas dengan kejahatan juga. Amin. Lalu apalagi yang perlu ditaburkan, saudaraku ini sudah pernah diajarkan 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Yang mengenai kita taburkan firman Tuhan. Nah ya kepada siapa kita taburkan firman Tuhan? Yang pertama-tama tentunya kepada diri kita sendiri. Kita perlu setiap pagi kita katakan, Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku diterima oleh Tuhan. Aku sudah diampuni, aku adalah kepala dan bukan ekor. Aku dibawa Tuhan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara yang besar. Aku adalah orang yang setia, aku adalah orang yang dikasihi. Ada penerimaan Tuhan kepadaku, orang-orang menerima aku. Aku dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Tuhan Yesus mengasihi aku. Saudara perlu mengucapkan berkat firman Tuhan ini. Ketika saudara menaburkan firman, kami percaya pada saat itu juga mujizat akan menjadi tuaian bagi Amin. kehidupan saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku, kita sudah sampai di penghujung daripada firman Tuhan ini. Dan kami berdoa dan kami percaya firman Tuhan ini pastinya akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Firman Tuhan ini dibuat oleh Bapak Gembala kita untuk membawakan kita memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam tahun 2021 ini ada musimnya saudaraku. Jangan sampai saudaraku seperti orang hilang di tengah-tengah tahun 2021 ini. Kayak orang kesesat gitu, bingung-bingung gak jelas. Saudara pernah gak sih bayangkan ada orang kehujanan terus dia bingung-bingung? Enggak kan saudaraku. Ketika ada orang kehujanan dia langsung cari tempat berteduh, langsung cari payung, langsung pakai jaket hujan. Dia gak akan biarkan dirinya hujan kebasahan, basah kuyup dan sakit seperti itu. Jangan sampai saudaraku di tahun 2021 ini seperti orang kebingungan, gak tahu apa tujuan, gak tahu apa maksud Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi arahan dalam kehidupan saudara. Terima kasih saudaraku sudah menyaksikan acara Victory Shoot Ibadah Muda-Mudi secara online dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tapi tunggu dulu, kita akan berdoa bersama-sama. Akan ada doa berkat, doa keselamatan jiwa, dan doa di akhir acara juga akan ada doa untuk keberhasilan saudara. Pastikan saudara mengikutinya. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara karena kami tidak akan pernah mengakhiri satu ibadah tanpa ada doa keselamatan jiwa. Apabila saudara, ini baru pertama kalinya saudara mendengarkan kabar tentang Tuhan Yesus, Injil, dan juga saudara ada yang selama ini saudara sudah lakukan dalam hidup saudara, dan saudara tahu itu adalah dosa, tapi saudara mau bertobat dan saudara nggak tahu jalannya.
saat ini, malam ini adalah waktunya saudara kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima saudara. Apapun dosa saudara, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni olehnya. Mari saat ini kita tutup mata kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus. Dan saudaraku, mari ikut-ikut doa ini. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, Saya mengaku Tuhan. ada banyak dosa saya, Ada banyak dosa saya. dosa dan pelanggaran saya. Dosa dan pelanggaran saya. Oh Tuhan, Oh Tuhan, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa-dosa. sucikanlah saya Sucikanlah dengan darahmu. dengan darah. Mulai saat ini, Mulai saat ini. saya mau ikut Tuhan Yesus Saya mau ikut Tuhan Yesus. seumur hidup saya. Seumur hidup saya. Tuliskanlah nama saya Tuhan Tuliskanlah nama saya. di dalam kitab kehidupanmu. Kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus Ikut Tuhan Yesus. seumur hidup saya. Seumur hidup saya. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara tadi ikut-ikut doa keselamatan jiwa ini, kami mau meneguhkan kepada saudara semuanya, seturut dengan Alkitab, saudara sudah lahir baru. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lahir baru ini artinya saudaraku, roh saudara dilahirkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara sudah lahir baru, ada 4 hal yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, apa Kak Jiji? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saudara perlu membaca firman Tuhan karena itu akan menjadi makanan bagi roh saudara. Yang kedua, Kak Rina. Berdoa. Berdoa. Berdoa itu adalah nafas kehidupan bagi roh saudara. Jangan sampai saudara lupa bernafas saudaraku. Nanti roh saudara mati lagi. Pastikan saudara mendisiplin diri saudara untuk berdoa. Gak perlu panjang-panjang, yang penting saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kami mau mengajak saudara untuk bergabung dalam ibadah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dalam keluarga besar Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amen. Ini adalah rumah saudara, ini adalah keluarga saudara. Di sini tempat saudara untuk menerima dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kami tidak lupa mengajak saudara juga untuk dibaptiskan air. Karena Markus 16 ayat 16 mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Nanti di akhir bulan ini akan ada baptisan air, pastikan saudara mengikutinya. Amin. Kalau saudara berada di tempat-tempat yang di luar kota Medan, kami ajak saudara untuk mencari lokasi Gereja Kemenangan Indonesia yang terdekat dengan lokasi saudara. Gereja Kemenangan Indonesia ada di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pastikan saudara mendapatkan pelayanan supaya saudara memastikan keselamatan saudara. Dan sebentar ini kita akan mendengarkan pengumuman dari worship servant kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji nama Tuhan, pemuda-pemudi yang terkasih dalam nama Yesus. Malam hari ini saya akan bacakan pengumuman kita. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, pemuda-pemudi yang terkasih, bahwa hari ini kita boleh melaksanakan ibadah online pemuda-pemudi di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin. Amin. Dan kita juga bersyukur bahwa acara tahun baru berjalan dengan baik. Katakan lagi amin. Amin. Baik, dan puji Tuhan saudaraku, kita sangat diberkati oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan yang setiap minggu telah konsisten melayani dan memuridkan kita melalui live streaming. Instagram Bapak Gembala sidang kita di @gideon_munte, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, di Facebook @GKI Church. Dan untuk itu marilah kita semua dengan setia mengikuti pelayanan dan pemuritan ini yang pasti memberkati kita. Dan adapun jadwal live streaming ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap hari Selasa pukul 21 WIB dilayani oleh Pastor Tommy Ray Odell dan Pastor Elizabeth Bosman Odell dari USA. Dan yang kedua, setiap hari Rabu pukul 22 WIB dilayani oleh Pastor Stephen Sos dari Kanada. Dan yang ketiga, setiap hari Sabtu pukul 13 WIB dilayani oleh Pastor James Singh dari Singapura. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mencegah virus corona, maka kita dianjurkan lebih banyak menggunakan uang digital daripada uang fisik dalam memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening atas nama Bapak Gembala
Gideon Morris Munte dengan nomor rekening BRI dengan nomor 033 60 100 150 6565. Saya bacakan sekali lagi dengan nomor rekening BRI yaitu dengan nomor 033 60 100 150 6565. Kemudian melalui BNI dengan nomor 7777 87005. Saya bacakan sekali lagi melalui BNI dengan nomor 7777 87005. Kemudian melalui rekening mandiri dengan nomor 10500 877 87770. Saya bacakan sekali lagi melalui rekening mandiri dengan nomor 10500 877 87770. Kemudian melalui rekening BCA dengan nomor 349 152 2621. Saya bacakan sekali lagi melalui rekening BCA dengan nomor 349 152 2621. Demikianlah pengumuman ini saudaraku, dan saat ini Ibu Gembala kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mudah-mudi yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita memberkati gereja Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua korban saudara dan persembahan saudara, karena acara ini dapat terlaksana dengan baik oleh karena persembahan saudara, dan oleh karena korban dan persembahan saudara, kita bisa menolong orang-orang lain juga yang membutuhkan. Mari mudah-mudi kita berdoa dan kita percaya kita pasti semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu membuat kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga, saat ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberkati gereja-Mu, kami mau memberkati hamba-hamba-Mu, kami mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau memberkati orang-orang lain lagi yang membutuhkan. Kiranya Tuhan berkatilah setiap tangan yang memberi pada hari ini. Berkatilah juga Tuhan Yesus pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati orang tua kami, dan Engkau membukakan tingkap-tingkap sorga-Mu untuk memberkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan sukarela. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Mudah-mudahan dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung sampai daripada akhir atau penghujung daripada ibadah online kita, Victorious Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Pada malam hari ini kami membawa terima kasih kepada saudara yang sudah setia mengikuti ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan saat ini kita akan berdoa untuk doa firman Tuhan, dan nanti kita akan berdoa untuk doa berkat. Kami ajak saudara untuk mengaminkan doa berkat ini biar dijadikan dalam kehidupan saudara. Mari saat ini kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami sudah boleh beribadah lagi. Masih dalam bentuk format ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah online pada saat ini, hadirat Tuhan nyata. Engkau hadir Tuhan di masing-masing kami, di setiap hati anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Baik itu di rumah, baik itu di kendaraan, baik itu di kampung Tuhan. Engkau ada di sana, Engkau Allah yang maha hadir, dan Engkau memberkati dan memberikan kuasa ibadah menjamah kami semua. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan semua anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan tujuan di dalam hidupnya. Mereka boleh mengerti Tuhan bahwa dalam kehidupan mereka ada musim-musimnya Tuhan. Dan biarlah mereka mengerjakan aktivitas dan kegiatan mereka seturut dengan musim yang ada. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka ataupun program mereka kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya mereka kerjakan di dalam musim tersebut.
Hamba-Mu berdoa dengan sepenuh hati Tuhan. Berkatilah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia ini. Berkatilah Victorious Youth ini Tuhan. Supaya mereka semuanya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Supaya mereka semuanya Tuhan memiliki tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memimpin langkah-langkah hidup mereka. Dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam masa depan mereka Tuhan. Dan juga di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bila muda-mudi semuanya bangun bangkit dan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Tidak ada di antara mereka yang bagaikan orang bingung di bawah hujan deras Tuhan. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang bersiap ketika musim hujan. Mereka memakai jaket, memakai pelengkap mereka, memakai payung mereka. Ketika musim kemarau Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang tahu bagaimana apa yang perlu dikerjakan di musim panas Tuhan. Oh Tuhan, hamba berdoa, jadikan anak-anakku ini semuanya menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Sebentar ini kita akan berdoa, doa berkat bagi kita semuanya. Mari saudaraku, arahkan tangan saudara kepada handphone ataupun televisi saudaraku. Tutup mata saudara dan amenkan doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur saudara tetap mengikuti acara ini sampai di akhirnya. Dan terimalah berkat sepenuhnya daripada firman Tuhan dan juga pujian penyembahan pada ibadah Victorious Youth pada malam hari ini. Doa kami saudara akan mengalami minggu yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara bisa subscribe, like dan share firman Tuhan ini, dan bagikan firman Tuhan ini atau link ini kepada teman-teman kita yang lainnya. Mana tahu ada yang membutuhkan, sehingga saudara tetap menjadi berkat pada masa-masa sukar dan pandemik seperti sekarang ini. Doa kami saudara semuanya tetap bertumbuh, berbuah dan berganda-ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua yang ada di sini mau mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Dan tidak lupa kami berkati saudara dengan ucapan haleluya, salam kemenangan iman dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel,